I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. Halo semuanya halo. Balik lagi sama gue di Sazar. Dan kali ini gue datang dengan film yang katanya based on true story. Namun ada juga yang bilang kalau ini dibuat seakan real, padahal aslinya fake. Ya hanya industri filmnya lah yang tahu soal itu. Yaitu adalah film yang cukup viral di TikTok dengan judul Megan is Missing. Film yang akan sedikit uncomfortable menurut gue karena memang banyak footage atau scene yang gak baik untuk ditonton anak bawah usia. Karena film ini sendiri menceritakan tentang penculikan anak di bawah umur. Kalau kalian penasaran, yuk kita ke pembahasan. Tapi sebelum itu, jangan lupa pencet tombol subscribe dan bel notifikasinya supaya channel ini terus berkembang guys. So let's go to the video. Film diawali di hari Selasa tanggal 2 Januari 2007. Dan kalau di antara kalian masih SD saat itu, berarti kita seumuran cuy. Di sana terdapat dua orang wanita, dua, yang bernama Megan dan Amy. Mereka berdua sedang hangout di suatu cafe, juga mereka belajar makeup dan lain sebagainya. Hingga pada malam hari di hari yang sama, Megan mencoba untuk meng-call teman-temannya seperti video call gitu. Di sana juga ibu dari Megan membentaki Megan karena beberapa kesalahan dari si Megan. Dan mulailah terjadi sedikit pertikaian antara Megan dan ibunya, hingga sedikit mengeluarkan kata-kata kasar. Namun hal ini mengartikan hubungan mereka berdua tidak begitu baik. Lanjut pada hari Jumat 5 Januari, masih di tahun 2007. Di sana Amy sedang belajar untuk mempernak dirinya dan cukup beruntung bahwa Amy memiliki kedua orang tua yang begitu baik. Di sana Amy juga sempat meminta pada ayahnya untuk dibelikan hadiah ultah berupa kamera. Hal itu tentu dikabulkan oleh ayahnya karena memang Amy berada di keluarga yang harmonis. Lalu di hari yang berbeda, gue nggak tahu di hari apa, pokoknya kala itu Megan dan gengnya sedang menghubungi seorang pria yang bernama Ben. Saat itu Ben berniat membuat party di rumahnya dan as you know lah, kalau di luar negeri buat young bloods alias darah muda lebih sering terikat dengan party. Hingga hari-harinya tiba di mana kaum muda berpesta ria. Di sana setiap orang harus bayar sekitar $10 untuk bisa join to the party. Namun faktanya kehadiran Amy sedikit mengganggu di sana karena memang Amy dianggap anak culun dan membosankan oleh mereka. Namun karena Amy berlindung di bawah ketek Megan, so yep, dia bisa join into the party. Tentu partinya gak gue tunjukin karena segala kemaksiatan ada di sana cuy. But the point is, si Amy terlalu banyak minum sehingga ia pun muntah dan mengenai anggota geng Megan. Hingga hal itu membuat Amy dibenci di sana. Tapi beruntungnya setelah party itu berakhir, Megan menenangkan Amy juga menjelaskan kalau nggak semua orang membenci dia. Contohnya Megan gitu, yang akan terus menyayangi Amy katanya. Namun saat obrolan mereka sedang berlangsung, ibu dari Megan menyuruh Megan untuk bobo cantik karena sudah larut malam. Hari Rabu tanggal 10 Januari, di sana Amy ulang tahun dan mendapatkan kamera baru dari bokapnya. Di sana juga ia mengundang Megan untuk merayakan ultah dan sedikit bermain dengan kamera barunya. Di sana juga Amy ngedokumentasikan hari ultahnya dan menyuruh Megan untuk introducing self ke kamera. Hingga kali itu juga si Megan ini menjelaskan masa kelamnya di masa lampau dan jelas karena iba Amy pun memeluknya. Kemudian hari Sabtu pada tanggal 13 Januari, Megan kembali menghubungi salah satu gengnya dan by the way namanya adalah Lexi. Dan Lexi itu adalah orang yang kemarin dimuntahin sama si Amy. Di obrolan mereka, si Lexi membahas seorang laki-laki pemain skate bernama Josh. Yap, kayak gitu fotonya. Dan Lexi kenal Josh hanya lewat sosial media sehingga data-data tentang Josh itu tidak terlalu jelas. Namun akhirnya si Megan kemakan umpan dengan kata-kata anak skate. Jadi ia pun menghubungi Josh malam itu, tapi sayangnya Josh tidak bisa menampilkan wajahnya karena memang konon katanya. Katanya kalau kamera dia rusak. Jadi mau nggak mau cuman Megan yang bisa lihat dia di layar. Tapi di malam yang sama si Josh mengajak si Megan untuk ikut party lagi di suatu tempat. Ya nggak jauh lah dari sana. Dan tentu Megan pun siap-siap dengan hati senang. Lalu di perjalanan ia juga sempat menghubungi si Amy. Amy sempat diajak Megan tapi karena akibat party sebelumnya yang dia muntah ke muka Lexi dan ia pun dibenci karena itu. Yap, ia memutuskan untuk tidak ikut dan juga ada beberapa hal yang perlu ia siapkan berupa prom atau bahasa Indonesianya yang mempersiapkan acara akhir sekolah. Lalu esok harinya di hari Minggu, si Amy kembali menghubungi Megan. Kali itu Megan masih berada di atas kasurnya, kemudian Amy pun menanyakan soal party semalam. Dan ternyata Megan sedikit kesal akibat Josh yang tidak hadir padahal dia yang udah ngundang Megan. Hingga di hari yang sama, Megan kembali menghubungi Josh dan meminta Josh menjelaskan kenapa ia tidak hadir semalam.
Tapi faktanya Josh sudah menunggu Meghan di sana berjam-jam. Karena faktor malu, ia tidak berani mendekati Meghan di malam itu. Tentu kebetulan kalau Meghan ini suka sekali dengan laki-laki pemalu dan mengajaknya untuk ketemuan di suatu restoran. Dan bahkan Meghan memperkenalkan Amy pada Josh juga kala itu. Hingga seksi perkenalan selesai, sedikit ada obrolan diakhiri dengan Amy pulang dan Meghan pun bersiap-siap untuk date atau berkencan. Dan berlanjut pada tanggal 15 Januari, Meghan tak kunjung pulang sehingga Amy mencoba menghubungi geng Meghan kala itu guna untuk menanyakan keberadaan Meghan. Tapi karena Amy yang bertanya, tentu mereka acuh tak acuh, ya faktor party sebelumnya lah. Hingga di hari Rabu pada tanggal 17 Januari, terdapat sebuah berita yang membahas tentang hilangnya Meghan. Dan bahkan polisi mendapatkan beberapa footage dari CCTV di restoran tersebut, yang terdapat di dalamnya seorang pria yang berpakaian serba gelap menarik Meghan ke suatu tempat. Bahkan polisi sempat membuat ilustrasi bagaimana pelaku memaksa Meghan untuk ikut bersamanya. Dan faktanya, menurut asumsi polisi, pelaku membawa Meghan dengan sebuah mobil. Setelah info berita kehilangan Meghan dan footage CCTV, di hari Sabtu, Amy kembali menghubungi Josh. Tapi hubungan tersebut tidak begitu lancar karena memang Amy meletakkan kecurigaan pada Josh. Amy yakin bahwa Josh adalah pelaku yang terekam di CCTV, namun tentu saja Josh mengelak kala itu. Sehingga 2 hari berikutnya, Amy benar-benar nge-report Josh. Dia beranggap Josh adalah pelakunya, sehingga hal itu diberitakan di saluran berita televisi dan pastinya Josh tentu melihat berita tersebut. Pada hari Rabu, setelah tayangan televisi tersebut, Amy mencoba untuk mendatangi restoran tempat Meghan hilang sebelumnya dengan kamera barunya. Namun di restoran tersebut ia mendapati Lacey CS di sana. Mereka memaki Amy dan menyalahkan Amy atas kehilangnya Meghan. Hal itu membuat Amy bersedih dan mencoba menenangkan dirinya di suatu tempat yang memang Amy suka nongkrong kala sendirian. Di tempat itu juga, Amy menyediakan sebuah boneka beruang yang ia beri nama Billy, sahabat satu-satunya setelah Meghan. Tapi di saat ia sedang memperkenalkan Billy pada kamera, terdapat seorang pria yang memantaunya dari belakang. Kita nggak tahu siapa orang itu, tapi faktanya di malam itu juga, Amy dihubungi Josh dan Josh sedikit emosional karena ia merasa dituduh oleh Amy. Di sana Amy terdiam dan seakan merasa bersalah. Hingga hari pun berlalu dengan bumi yang masih berputar pada porosnya di tanggal 4 Maret 2007. Polisi berhasil mendapatkan 2 foto yang teridentifikasi sebagai Meghan di suatu situs mantap-mantap. Fotonya terlalu seram, jadi maaf kalau gua nggak bisa nunjukin fotonya. Tapi lo semua bisa lihat di link deskripsi di bawah, itu ada fotonya. Lalu kita akan rewind ke 1 bulan sebelum foto tersebut keluar. Dengan Amy yang sedang berada di tempat tongkrongannya. Di sana kamera Amy menangkap sebuah tangan yang seakan sedang menyerang Amy. Dan tiba-tiba sebuah berita baru keluar dengan menginfokan bahwa kini Amy lah yang hilang. Tidak ada sedikit pun saksi sehingga membuat para polisi kebingungan. Juga teman-teman Amy membuat dukungan berupa pita yang diikat di pohon sebagai simbol harapan. Polisi dan relawan pun memperluas investigasi sampai ke tempat tongkrongan Amy. Di sana secara tidak sengaja mereka menemukan sebuah kamera di tempat sampah. Kamera itu berhasil ditemukan pada tanggal 22 Maret 2007. Dan laki-laki yang sebelumnya yang berada di belakang Amy dipercaya polisi bahwa itu adalah Josh. Lalu pada kamera tersebut terdapat 22 menit footage yang tersisa setelah penculikan Amy. Di sisa video tersebut kita akan mendapati sebuah pintu baja yang dimana di dalamnya terdapat Amy yang sedang telanjang dan dibelenggu. Di sana Amy berteriak juga memohon agar dilepaskan. Namun orang tersebut malah membiarkan Amy dan menyiramnya dengan air. Tapi beberapa jenis penyiksaan lainnya berupa diperkaos dan lain-lain gua nggak bisa rinciin banget karena emang channel gua mau gua ubah ke family friendly. Tapi kalau kalian maksa mau tahu gimana penyiksaannya, kalian bisa lihat di link deskripsi lagi guys. Hingga hal-hal itu diakhiri dengan Amy yang disuruh masuk ke dalam sebuah tong. Yang faktanya di dalam tong tersebut ia mendapati Meghan yang sudah die. Dengan pemaksaan akhirnya Amy pun masuk ke dalam tong tersebut dengan keadaan gelap dan ditemani mayat dari temannya sendiri. Orang tersebut yang dipercaya adalah Josh. Ia pun menggali tanah dan di sana terdengar bahwa suara Amy semakin redup, yang kemungkinan ia sudah letih berteriak. Lalu ketika tanah yang Josh gali sudah semakin dalam, tong yang terdapat Amy dan Meghan di dalamnya dibuang pada tempat galian tersebut. Dan film pun diakhiri dengan beberapa footage dari Meghan dan Amy yang ketika masih hidup. The end. So, begitulah cerita dari Meghan is Missing. Dan kalau lu mau tahu, sebenarnya film ini bukan dari kisah nyata. Bahkan produser filmnya tersendiri mengklaim bahwa film ini hanya dibuat seakan nyata.
Jadi ini adalah salah satu teknik marketing lah, supaya film ini laku dan dinikmati banyak penonton. Jadi menurut gue pribadi mereka berhasil karena mereka mengguncangkan warga TikTok meski harus 9 tahun dari publishnya film tersebut. Tapi terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Thanks a lot guys. See you di next video.